dengan mengembangkan dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, disiplin positif. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan suatu tanpa paksaan, ancaman maupun hukuman. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia, ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima oleh lingkungan, yang ketiga ada pengakuan, dan yang keempat kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan, fun. Selanjutnya dalam hal ini ada konsep disiplin dan ada identitas gagal. Nah, di sini sudah tertera bahwa hukuman itu yang menyakitkan, tidak nyaman, murid merasa takut dan memaksa seorang untuk melakukan sesuatu. Dengan penghargaan ini ada tidak efektif, merusak hubungan, kemudian merampas gak menghargai dirinya. Nah, itu adalah konsep-konsep disiplin dengan identitas gagal. Sedangkan dengan identitas yang sukses itu ada konsekuensinya, yaitu dengan penguatan jangka pendek, kemudian ada perlu monitoring yang berkelanjutan, dan ada kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Kemudian di restitusi, nah masuk ke restitusi, murid bertanggung jawab atas segala perilakunya, kemudian fokus pada pecahan masalah jangka panjang, serta murid bersemangat dalam memperbaiki kesalahan. Nah, di sini dengan pendekatan restitusi yang sudah saya sampaikan, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat lagi. Nah, ciri-ciri restitusi adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari suatu kesalahan tersebut. Dan tawaran bukan suatu paksaan, jadi ditawarkan kepada peserta didik, bukan memaksa mereka untuk melakukan yang lebih baik. Yaitu yang ketiga, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Kemudian fokus pada karakter, bukan sebuah tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama ada penghukum, berbuat merasa bersalah, ada sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, dalam posisi penghukum, ini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid mereka lebih dalam lagi. Guru-guru itu biasanya menerapkan penghukum ini akan mengatakan, kamu selalu saja melakukan kesalahan, seperti itu. Jadi ada kata-kata yang dari guru itu lontarkan atau sampaikan kepada peserta didiknya, kamu selalu salah. Nah, nada-nada yang tinggi, bahasa tubuh itu menandakan bahwa penghukum itu adalah menyakiti murid atau peserta didik. Dan hasilnya kemungkinan murid itu akan merasa mempunyai rasa dendam kepada seorang guru yang melakukan restitusi dengan kontrol yang penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Nah, di sini itu biasanya guru akan bersuara lebih lembut dibandingkan dengan yang penghukum tadi, yaitu dengan kata-kata yang membuat seorang peserta didik itu merasa bersalah. Misalkan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali kamu memberitahu, kalau saya memberitahu kamu. Nah, kemudian murid akan merasa bersalah, kemudian melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Namun di sini posisi murid ini akan memiliki penilaian diri yang buruk terhadap dirinya sendiri. Jadi untuk hal ini juga ada hasil yang bisa dicapai oleh murid dengan melakukan posisi kontrol yang
Nah, karena emosi akan tertanam rapat di dalam diri anak, jadi tidak seperti murid dalam guru penghukum di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara yang negatif. Nah, untuk selanjutnya menjadi teman. Nah, di sini guru pada posisi ini lebih akrab dengan anak-anak atau melalui persuasi. Posisi teman pada guru ini bisa negatif maupun bisa juga positif. Guru di posisi teman ini terkadang menggunakan hubungan baik antara guru sama peserta didik. Biasanya dengan berkata, ayolah, mari. Nah, itu untuk mengajak murid-murid menyelesaikan masalahnya. Nah, di posisi teman itu untuk jika kita melaksanakan itu biasanya hasilnya akan murid akan merasa senang dan lebih akrab dengan guru. Namun biasanya murid ini akan selalu ketergantungan terhadap guru tersebut jika kita melakukan posisi komando sebagai teman. Nah, untuk sebagai pemantau ini adalah kita lebih ke bagaimana menegakkan peraturan yang ada di sekolah kita, yang ada di kelas kita. Jadi lebih ke bagaimana peraturannya apa yang sudah kemarin buat secara antara sekolah kemudian kelas kepada peserta didik. Nah, hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Nah, ini lebih ke peraturan sekolah tadi, kemudian konsekuensinya seperti apa. Selanjutnya ini yang terakhir adalah manajer, yang mana kita semoga nanti Bapak Ibu guru semuanya ini bisa melakukan penyelesaian suatu masalah terhadap murid-murid dengan memposisikan diri sebagai manajer, yang mana di sini kita di mana guru itu berbuat bersama-sama kepada murid, sama-sama mencari tahu apa kesalahannya, sama-sama mencari tahu solusinya apa, kemudian bagaimana cara memperbaikinya ke depan, seperti itu dengan manajer. Nah, ini hasilnya itu akan kelihatan sekali. Murid akan memperbaiki diri secara berlahan-lahan, kemudian murid juga bisa lebih baik lagi ke depan tanpa paksaan, kemudian tanpa paksaan dari orang lain, gurunya ataupun dari lingkungan sekitarnya. Namun itu untuk yang sistem control manager itu muncul dari diri anak sendiri atau muncul dari diri anak dari dalam. Jadi nanti insya Allah kalau di manajer ini berarti sadaran itu akan bertahan lama dan kemudian akan dibawa sampai selanjutnya karena muncul dari dalam diri peserta didik. Nah, itu adalah beberapa penjelasan yang sudah saya lakukan. Jika ada pertanyaan boleh, monggo. Sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, terima kasih. Semoga nanti kita bisa melaksanakan budaya positif di lingkungan sekolah kita, di kelas kita, di lingkungan masyarakat kita. Dan kita bisa segera menerapkan dengan sepenuh hati dan penuh semangat. Terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya Bapak Ibu guru semua. Semoga ini bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semua dan bagi saya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Hasna. Selamat pagi Bu Farini. Hasna, ada apa kok terlambat datang dan rambutnya berantakan, kerudungnya berantakan seperti itu? Saya terlambat berangkat sekolah Bu, jadi saya telat ikut kegiatan sholat duha. Nah, menurut Hasna, sudah berapa kali Hasna terlambat mengikuti kegiatan keagamaan yang ada di atas? Sudah 3 kali Bu Farini, saya terlambat mengikuti keagamaan sholat duha. Nah, menurut Hasna, terlambat mengikuti kegiatan keagamaan sholat duha itu adalah sebuah kesalahan atau bukan? Ya Bu Farini, itu sebuah
berbuat kesalahan. Yes, nah tidak apa-apa, berbuat kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Nah, sekarang kita akan cari solusinya ya, setuju? Nah, kenapa toh kok bisa hal itu terjadi? Karena saya berangkat sekolah terburu-buru. Berangkat terburu-buru, ada apa? Kenapa? Karena saya kesiangan sebelumnya. Bangun kesiangan. Kenapa kok bisa bangun kesiangan? Akhir-akhir ini saya sering menonton film kartun sampai larut malam, Bu. Jadi saya bangun kesiangan. Bangun kesiangan. Hasna, masih ingat keyakinan kelas yang kita sepakati bersama di kelas? Benar, Bu. Nah, menurut Hasna, keyakinan kelas apa jika Hasna itu terlambat datang dan tidak mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah? Disiplin, Bu. Disiplin. Nah, sekarang menurut Hasna, apakah disiplin itu penting? Penting, Bu. Karena disiplin itu dapat datang ke sekolah lebih awal dan mengikuti sholat duha tepat waktu, Bu. Nah, iya, disiplin itu bisa membuat kita menghargai waktu. Kemudian kita juga akan peduli dengan lingkungan sekitar. Iya, Bu. Saya minta maaf, Bu. Saya akan mengurangi menonton film dan tidur lebih awal supaya saya bisa datang tepat waktu ke sekolah dan bisa ikut kegiatan keagamaan tepat waktu juga. Ya, terima kasih ya. Hasna sudah menyadari kesalahannya dan sudah dapat menemukan solusinya. Iya, Bu. Saya menyesal melakukan itu. Sekali lagi saya minta maaf ya, Bu. Ya, silakan untuk nanti diambil manfaatnya bahwa disiplin itu penting dan semoga besok lebih baik lagi ya. Ya, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Yang tidak berangkat ada? Berangkat semua? Ada yang tidak berangkat siapa? Kritis. Kenapa kritis? Ada yang tahu? Acara keluarga. Ya, tidak apa-apa. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Jika berdoa, mana Ki Ahmad yang mau pimpin doa? Iko boleh pimpin doa.